Selamat pagi saudaraku, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dimanapun berada. Jadi pagi ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ya, yaitu yang saya ambil dari Injil Matius 16 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat ini ya menceritakan karena ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya ya, itu tidak lama lagi Yesus akan mengalami penderitaan, penyiksaan ya, sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya. Jadi kita harus menyangkal diri ya. Seperti apa itu menyangkal diri? Jadi kita tidak bisa mencintai diri kita lebih daripada Yesus. Kita tidak bisa mencintai ayah dan ibu kita dan anak-anak kita lebih daripada Yesus. Barang siapa mencintai ibu, bapak, dan anak lebih dari Yesus, itu artinya itu tidak layak orang itu untuk bersama Yesus ya, seperti itu. Jadi kita yang utama adalah Yesus. Kita tidak bisa mencintai apapun lebih daripada Yesus. Ya, harta, benda, ya, kita tidak bisa mencintai. Kita harus mencintai Yesus ya dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita ya. Itulah kita harus menyangkal diri ya, baru layak bersama Yesus. Ya, kemudian pikul salib. Ya, jadi setiap orang harus memikul salibnya sendiri ya. Salib itu adalah lambang penderitaan bagi Kristen ya, seperti yang kita ketahui ya, Yesus mati di atas kayu salib. Salib artinya penderitaan ya. Jadi Yesus itu diolok ya di atas kayu salib ya, dipukul di atas kayu salib, dimaki ya, ditikam ya, dipermalukan di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib ya, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang begitu besar, yang tidak ada jalan lain dengan hanya cara itulah Yesus bisa menebus dosa manusia, agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal ya. Jadi kita harus memikul salib kita setiap hari ya, yaitu penderitaan. Kita tidak bisa memikul salib keluarga kita, saudara kita, ibu kita, tidak bisa. Salib dipikul sendiri ya, ditanggung masing-masing. Seperti apa kita lihat penderitaannya. Jadi banyak penginjil-penginjil yang terdahulu ya, seperti rasul-rasul, mereka mengabarkan keselamatan, menginjil kemana-mana ya. Ya, jadi tidak gampang ya, mereka menginjil itu. Sebagian orang memaki juga ya, mengolok-olok juga, mencemooh juga hanya demi Yesus ya. Tetapi dengan semangat ya, dengan penuh Roh Kudus, mereka selalu mengabarkan kabar keselamatan itu. Dan tidak banyak pula ya orang-orang mau menghabisi nyawa para penginjil ini ya. Mereka tidak suka memang dengan kebenaran. Memang manusia ini
tidak suka dengan kebenarannya, keselamatan. Kita harus menderita mengikut Yesus. Itulah salib. Ya. Semua para rasul yang terdahulu ya mati teraniaya ya, dibunuh sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi lihat ya, mereka luar biasa ya. Mereka mengambil penderitaan itu dengan tidak gentar ya. Mereka tidak takut sama sekali, bahkan nyawanya pun harus diambil ya. Mereka sama sekali tidak takut sama sekali. Karena Yesus selalu menolong mereka ya. Rasul-rasul yang terdahulu. Bahkan kematiannya juga begitu sempurna, tidak ada takut. Karena bagi pengikut Kristus yang kematian adalah keberuntungan yang hidup untuk Tuhan Yesus. Jadi saat ini ya, kita ambil zaman sekarang ya, penderitaan ya tidak akan terlepas dari dunia ini ya. Tidak akan terlepas. Contoh seperti baru-baru ini ya, yang ada di Jakarta ya, daerah Cilegon. Ya, pembangunan rumah ibadat sangat susah ya. Susah sekali. Entah apa alasannya, sangat susah. Ya itulah penderitaan Kristen itu ya. Di mana-mana ada. Nanti ada lagi yang lebih menderita lagi, nanti tidak akan lagi datang ya. Itulah penderitaan kita harus hadapi ya. Jadi seperti pembangunan rumah ibadah yang ditolak itu, kita harus mengambil ya hikmat ya. Jadi kita harus menghadapinya dengan berdoa kepada Tuhan ya, biar kita dikasih kebijaksanaan, berdoa pada pemerintah ya, agar pembangunan itu izinnya bisa dikeluarkan seperti itu. Memang pengikut Kristus itu, saudaraku, memang harus menderita ya. Penginjil itu ya banyak juga teraniaya ya, yang tidak diekspos banyak. Jadi kebanyakan orang Kristen ya, kalau sudah percaya dengan Yesus, sudah dibaptis ya, mereka ya sepertinya tidak ada masalah, hidup akan berjalan dengan keinginannya sendiri, terserah dia mau melakukan apa ya. Itu salah, saudaraku ya. Konsep kekristenan tidak seperti itu. Apabila saudara sudah ditebus, sudah dibaptis ya, maka saudara harus ikut Yesus ya. Saudara harus ikut Yesus. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna ya. Ya, kita harus baca firman Tuhan, Alkitab siang dan malam ya, agar kita mengerti dan Roh Kudus diberikan hikmat kepada kita, akan kita bisa ya mengartikan ayat-ayat di Alkitab itu, lalu kita bisa memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga selamat, agar mereka juga hidup kekal bersama Tuhan Yesus ya. Itulah memang pengikut Kristen ya, pengikut Kristus pengikut Kristus. Tanpa penderitaan kita tidak layak untuk Yesus. Ya. Nanti akan ada lagi penderitaan-penderitaan yang lebih mengerikan. Apakah kita siap? Apakah saudara siap untuk menghadapinya ya? Jadi sekalipun kita diolok ya, dimaki, dicemooh, sekalipun kepala kita akan didor, kita harus tetap ikut Yesus. Jangan sampai murtad. Karena apa? Tuhan berjanji, siapa yang bertahan kepada kesudahannya ya, Tuhan akan membalaskannya di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah upah kita mengikut Kristus, saudaraku ya.
Jadi tanpa penderitaan kita memang harus menderita mengikut Yesus ya. Karena memang itulah syaratnya. Itulah syarat yang diberikan Tuhan kepada kita. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu sudah Yesus pesan. Tanpa penderitaan kita tidak layak bagi Yesus. Jadi seperti lagu itu ya, nikmat dunia saya tinggalkan demi Yesus. Seperti apa nikmat dunia ini ya? Jadi nikmat dunia ini seperti ini ya, seperti percabulan ya, percabulan, pelacuran, mabuk-mabukan, ya, pencurian, pembunuhan, itulah nikmat dunia ini. Coba kalau kita lihat seorang pembunuh ya, contoh ada seorang kaya, tiba-tiba ada seorang penjahat bunuh, tor, hajar kepalanya ya, ambil uangnya, rampok semua ya. Kemudian dia mabuk-mabukan, main pelacuran, sebentar dia dapat uang tanpa bekerja keras. Itu sudah nikmat dunia ini. Nikmat dunia yang tidak disukai Tuhan sama sekali ya. Apa yang disukai manusia, Tuhan tidak suka seperti itu. Kemudian apa? Pelacuran. Nah, kenapa orang sampai bisa kawin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 sampai banyak ya? Karena mereka hanya menginginkan kepuasan nafsu itu. Itulah nikmat dunia itu ya, yang Tuhan tidak suka seperti itu. Lihatlah orang yang biasanya kawin lebih dari 1 ya. Biasanya orang itu akan jahat, seperti tidak ada keadilan bagi orang yang menikah banyak itu. Dikiranya dia itu sudah hebat, sudah jago ya. Itu Tuhan tidak suka. Itulah nikmat-nikmat dunia, mencuri ya. Jadi nikmat dunia itu kan, jadi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Itulah nikmatnya dunia ini, yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan jijik sama sekali. Tuhan muak dengan hal-hal seperti itu ya, makanya Tuhan menyatakan ya, ikutlah aku ya, karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari atas, dari surga ya. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Itulah kerajaan Tuhan Yesus itu. Jadi banyak orang Kristen berpendapat juga ya, apabila sudah percaya Yesus maka akan diberkati, pekerjaannya diberkati ya, karirnya menanjak, apa bla 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 ya. Bukan seperti itu. Syarat mengikut Kristus harus menderita. Saudara harus bekerja keras ya, bekerja keras untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah penderitaannya. Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah Yesus. Tak bisa ditawar-tawar saudaraku ya. Jadi penderitaan akan muncul karena itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab ya. Akan ada lagi penderitaan-penderitaan yang mengerikan. Bahkan mau mengapakan nyawa kita juga ya. Penderitaan itu menghilangkan nyawa kita, tetapi barang siapa yang bertahan pada kesudahannya ya, Tuhan berjanji ya, Tuhan akan membalas beratus kali lipat di kerajaan Yesus itu nanti. Orang yang bekerja untuk Tuhan ya,
tidak sia-sia. Tuhan akan membalasnya. Jadi itu aja saudaraku ya, mengikuti Kristus ya, kita harus menderita ya. Itu adalah syarat yang telah diberikan Yesus kepada kita. Ya. Tanpa bekerja keras kita untuk Tuhan, kita tidak layak bagi Tuhan. Mulai hari ini carilah Tuhan ya. Janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak berguna ya. Mulai hari ini ada Alkitab, bacalah siang dan malam, karena itu perintah Tuhan juga ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan pagi hari ini. Semoga saudara yang mendengarnya bisa menambah iman sedikit demi sedikit ya. Jadi itu aja. Selamat pagi, salam.